Asyhadu Asyhadu an alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasul. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal Nih Bunda, setengah tidur terus tiba-tiba cuma di kamar aku terus kayak rep-rep gitu tapi di kuping asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu berulang sampai gede suara. Kisah selebriti yang menjadi mualaf selalu menarik untuk didengar. Seperti cerita Natalie Holzer dalam mendapatkan hidayah hingga akhirnya memeluk Islam. Natalie Holzer merupakan salah satu artis yang melewati perjalanan spiritual panjang. Sebelum menjadi mualaf, istri komedian Sule itu beragama Kristen dan berprofesi sebagai aktris dan disc jockey, DJ. Meski baru masuk Islam saat menikah dengan Sule, Natalie Holzer sudah mendapatkan hidayah jauh dari sebelumnya. Ia bercerita, pengalaman itu bermula sejak tahun 2010. Pada saat itu Natalie Holzer yang tengah sibuk menjalani profesi sebagai aktris. Hidayah tersebut Natalie dapatkan saat ia sedang memainkan peran sebagai wanita yang bertaubat. Sebenarnya aku ingin pindah ke Islam sudah lama. Aku pernah dapat hidayah saat syuting. Waktu itu dapat peran jadi wanita nakal, lalu tiba-tiba sholat pakai mukena, cerita Natalie. Natalie Holzer yang belum pernah memakai mukena sebelumnya, merasa terkesima dengan penampilan saat itu. Ia lalu mengambil ponsel dan memotret wajahnya yang berbalut mukena. Dahulu kan enggak ngerti sholat, terus aku foto-foto. Malamnya di rumah aku lihat kok cantik ya, ujarnya. Setelah melakukan syuting dan pulang ke rumah, Natalie mulai mengalami kejadian tak diduga. Seperti ketika ia hendak tidur, lampu dan listrik rumah Natalie mendadak mati tiba-tiba. Tubuhnya yang sedang tertidur juga terasa kaku seperti tertindih. Aku tidur nih, masih setengah tidur. Itu lampu dan AC mati cuma 5 menit. Terus kayak rep-repin, ketindihan, beber Natalie. Di tengah situasi yang membingungkan, Natalie semakin terkejut ketika mendengar suara yang terdengar asing di telinga. Ia mendengar suara kalimat syahadat. Tapi di kuping ada suara, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu berulang sampai gede suaranya, ungkapnya. Terkejut dan takut mendengar suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya, Natalie kemudian meminta pertolongan seorang teman. Ia menceritakan kejadian tersebut. Dari situ sudah merasa, aku langsung ke rumah teman aku takut, ucapnya. Ketika bercerita, Natalie kembali mengalami hal yang aneh. Tiba-tiba hafal syahadat. Usai mendengar suara kalimat yang tak pernah ia kenal sebelumnya, Natalie Holzer langsung menemui temannya dan menanyakan soal hal itu. Teman Natalie kemudian mengatakan bahwa itu adalah kalimat syahadat. Ketika menceritakan kejadian tersebut, Natalie Holzer juga tidak mengerti kenapa ia bisa mengingat kalimat itu seperti sudah menghafalnya. Aku cerita, sebutin kalimatnya ke teman aku. Kok aku bisa ya, ingat? Itu ternyata aku dapat hidayah, tapi belum percaya, ucap Natalie. Setelah kejadian itu, mulai timbul ketertarikan terhadap Islam di hati Natalie. Hanya saja, kala itu ia belum berani mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang mualaf kepada keluarganya sendiri. Tahun demi tahun dilewati, hingga akhirnya Natalie Holzer mengenal Sule.
Pria berusia 45 tahun itu membuka jalan Natalie Holzer hingga mencapai pintu hidayah dan menjadi seorang mualaf. Karena aku belum berani sama orang tua. Buat ngomong itu takut, kata Natalie. Akhirnya yang berani ngomong itu Akang Sule. Dia datang sendiri ke orang tua dan omaku, bilang kalau Natalie mau pindah ke Islam tapi bukan karena saya, diizinin tidak? Ternyata enggak apa-apa, tuturnya. Saat ini, Natalie Holzer telah menjalani kehidupan sebagai seorang mualaf lebih dari 1 tahun. Ia mengaku masih banyak belajar untuk mendalami agama Islam. Masih belajar, aku masih sholat pun sambil baca, ungkapnya. Demikian kisah perjalanan mualaf Natalie Holzer. Semoga ia bisa istiqomah dan menginspirasi teman-teman untuk lebih giat lagi dalam beribadah. Amin Allahumma amin.